Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu kita ketemu di materi bimbingan belajar di SD, minggu ini kita lanjut pada bimbingan pribadi dan sosial. Ada beberapa hal yang menjadi problematika kepribadian dan sosial siswa di SD. Nah, pada dasarnya kepribadian siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari dipahami sebagai ciri tertentu yang menonjol pada siswa yang diakui oleh masyarakat sebagai jati dirinya. Nah, memang seperti yang kita lihat di zaman sekarang pun kepribadian siswa itu berbeda dengan kepribadian siswa-siswa di beberapa tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Karena kehidupan sehari-harinya pun juga berbeda, kebiasaannya pun juga berbeda, dan yang dilihat oleh masyarakat itu adalah yang memang kita tunjukkan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita itu. Nah, lalu kenapa BK pribadi dan sosial itu penting? Karena dampak perkembangan iptek, seni, dan globalisasi yang mengubah gaya hidup masyarakat. Jadi seperti tadi yang saya bilang, karena banyak sekali perubahan yang terjadi antara zaman dulu dan zaman sekarang. Oleh karena itu kepribadian siswa pun berubah. Nah, makanya BK pribadi dan sosial itu penting agar siswa itu tetap pada jalur kepribadian dan sosial yang sesuai. Ada beberapa contoh wujud permasalahan siswa seperti kesulitan dalam mengikuti pelajaran, menyesuaikan diri, dan bentuk lain yang menimbulkan rasa cemas, kecewa, putus asa, pesimis, rendah diri, dan sebagainya. Sekarang kita mulai dari yang pertama, problematika kepribadian siswa di SD. Yang pertama ada kurang memotivasi mempelajari agama. Karena biasanya bisa jadi orang tuanya kurang tegas atau tidak memantau sehingga siswanya pun kurang termotivasi dan lebih mementingkan hal-hal yang lain atau bisa jadi lebih mementingkan pelajaran daripada agama. Kemudian kurang memahami bahwa agama adalah pedoman hidup. Bisa dibilang mungkin ketika mereka rutin sholat, ya sudah sholat sebagai kewajiban, tapi belum memahami bahwa agama itu penting karena itu adalah landasan dan pedoman hidup kita. Kemudian kurang kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia diawasi Tuhan. Jadi ketika misalnya dia melakukan kesalahan atau apa, dia anggap bahwa oh saya tidak dilihat orang tua kok, tidak masalah seperti itu. Padahal sebenarnya ada zat lain yang lebih memperhatikan kita. Kemudian masih malas untuk sholat. Nah ini sebenarnya permasalahan banyak orang, termasuk orang dewasa. Jadi karena memang rutinitas itu sangat mudah hilang ketika dilanggar, tapi sulit untuk dimulai kembali. Makanya itu menjadi permasalahan banyak orang. Kemudian kurang mampu bersabar dan bersyukur. Bisa jadi pola asuh itu mempengaruhi ini karena siswa atau anak-anak yang cenderungnya minta apa dikasih itu mereka menjadi kurang sabar dan bersyukur. Makanya ketika di SD itu mereka sudah terlanjur punya kepribadian seperti itu dan sulit untuk diubah. Kemudian kebiasaan berbohong. Nah, karena satu kali berbohong tidak ketahuan dan dia merasa aman, dia akan sering berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kemudian kebiasaan menyontek. Nah, karena itu juga sama. Karena satu kali, dua kali tidak ketahuan, maka selanjutnya itu dia akan melakukan. Kurang disiplin dalam menjaga kebersihan. Jorok, buang sampah sembarangan, tidak mau ikut piket dan lain-lain. Itu juga termasuk salah satu problematika kepribadian anak-anak di SD. Belum mampu menghormati dan menghargai orang tua atau orang lain yang lebih tua. Ngomongnya pakai bahasa ngoko, tidak difilter dulu bahasanya, seperti seolah-olah kita itu tidak dianggap sebagai orang dewasa, kita dianggap sebagai teman. Banyak guru yang mengeluhkan masalah seperti ini di sekolah dasar. Kemudian melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan baik buruk dan untung rugi.
Anak-anak biasanya pengambil resiko, tapi pengambil resiko yang memang sebenarnya tidak tahu resikonya. Jadi mereka ingin melakukan apa, ya sudah dilakukan. Mereka tidak tahu sebenarnya itu efeknya apa, kemudian impact-nya apa di masa depan mereka. Kurang bangga terhadap diri sendiri. Nah, ini juga satu masalah yang kadang-kadang dia itu tidak menyadari bahwa dia itu punya kelebihan, makanya minder, kemudian tidak percaya diri, kemudian menyalahkan diri sendiri karena misalnya tidak dapat 100 seperti itu. Dan ini juga sebenarnya biasanya terjadi karena orang tuanya menuntut terlalu tinggi dari dia. Kemudian merasa rendah diri. Nah, rendah diri itu berarti ya tadi sih lebih parah dari minder. Kalau rendah diri itu betul-betul bisa mengakibatkan dia menutup diri, kemudian merasa tidak pantas di situ, kemudian tidak berani untuk berteman dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat di problematika sosial. Kurang menyenangi kritik dari orang lain. Nah, biasanya anak-anak SD itu ada yang egonya tinggi, makanya dia tidak suka dikritik. Jadi pokoknya dia ingin selalu benar seperti itu. Kemudian kurang memahami tata krama atau etika pergaulan. Ini juga tadi juga sudah saya sampaikan, kadang sama orang dewasa itu dia tidak tahu perbedaan etika, kemudian perbedaan bahasa yang harus digunakan seperti itu. Kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah atau masyarakat. Jadi ketika mereka itu cenderung asik dengan kegiatan mereka sendiri, main gadget, main game dan sebagainya, sehingga kurang berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ada juga merasa malu berteman dan bermain dengan lawan jenis. Nah, kadang-kadang karena misalnya dia di rumah itu punya saudaranya adalah yang saudara sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, kemudian dia jarang main dengan anak-anak tetangga misalnya atau dengan saudara yang lain. Nah, ini bisa mengakibatkan dia itu mudah merasa malu ketika berteman dan bermain dengan lawan jenis di sekolah. Padahal sebenarnya kalau untuk hubungan pertemanan itu tetap harusnya bisa bergaul dengan siapapun dalam batasan tertentu. Kemudian kurang positif terhadap kehidupan bersama keluarga. Karena bisa jadi dia punya suatu trauma atau punya cerita kenapa dia tidak nyaman berada di keluarganya dan dia tidak merasa bahwa hubungan dalam keluarganya itu positif. Tujuan layanan BK pribadi dan sosial di SD, yaitu agar siswa memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Jadi, guru itu ketika menemui siswa-siswa atau anak-anak yang memang kurang menyadari akan pentingnya hubungan antara kita dengan Tuhan, nah itu disinilah BK pribadi dan sosial itu berperan. Seperti anak-anak yang suka bolos sholat zuhur, suka bolos Asmaul Husna pagi-pagi misalnya, nah itu perlu dibina. Kemudian memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Dengan bergaul di sekolah, terutama kalau sekolahnya negeri ya, itu biasanya punya teman yang beda agama seperti itu. Nah di situ adalah bagaimana kita bertoleransi ketika teman-temannya itu merayakan Natal, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan. Kemudian ketika kita sedang merayakan Idul Fitri, bagaimana teman-teman kita itu bersikap. Nah itu bisa menjadi pembelajaran yang bagus untuk anak-anak. Beda dengan ketika mereka itu cenderung lingkungannya homogen, semuanya beragama, sama-sama beragama Islam atau semuanya sama-sama beragama Kristen, maka pembiasaan toleransi di sekolahnya itu akan lebih kurang. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak, serta mampu meresponnya dengan positif. Nah, anak-anak pun itu harus tahu bahwa kehidupan tidak selalu sesuai rencana. Banyak orang yang misalnya mudah putus asa karena rencananya itu gagal atau bisa dibilang targetnya tidak terpenuhi. Nah, anak-anak harus bisa memahami ini dari kecil. Jika tidak, mereka itu akan tumbuh sebagai seseorang yang mentalnya tidak kuat,
Mereka akan mudah menangis karena kecewa terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, mudah menyalahkan orang lain. Nah, itu tidak baik untuk masa depannya. Kemudian memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif terkait kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau anak-anak itu tahu kelebihan kekurangannya apa, maka dia juga akan bisa dibimbing dalam program BK ini untuk bisa bagaimana sih mengembangkan kelebihannya, serta bagaimana dia itu mungkin bukan menutupi kekurangan, tapi bagaimana dia memperbaiki kekurangannya. Memiliki respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, sikap respect itu memang harus dimiliki ke diri kita ataupun ke orang lain. Jadi jangan sampai kita terlalu respect sama orang lain sampai kita sendiri tidak respect terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat dan mengambil keputusan secara efektif. Jadi kalau tadi mempertimbangkan baik buruk, untung rugi, efeknya apa, nah itu akan membuat siswa terbiasa untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Menghormati dan menghargai serta tidak melecehkan orang lain. Nah, kalau kita sudah respect sama orang lain, kita juga akan tidak dengan mudah melukai mereka dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, juga tidak mudah merendahkan, melecehkan. Jadi lebih pada lebih rasa toleransinya tinggi, rasa berbaginya pun tinggi, rasa bahwa kita sama-sama manusia yang ingin diperlakukan yang sama, seperti itu juga ada. Memiliki rasa tanggung jawab diwujudkan dalam komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Nah, kalau siswa sudah tahu tanggung jawabnya apa, itu akan mudah karena mereka sudah tahu haknya, mereka tahu hak yang bisa mereka peroleh itu apa, tapi mereka juga tahu tanggung jawabnya apa, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tiket, dan belajar, dan lain-lain. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan, dan silaturahmi. Jadi memang harapannya di SD itu juga bisa membantu mereka untuk semakin mengembangkan social skill untuk bisa berhubungan dengan banyak orang, terutama dengan teman-teman sebayanya. Dan juga dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid yang lain itu juga akan terbantu ketika mereka itu sudah memiliki setidaknya keberanian untuk memulai interaksi itu atau menanggapi interaksi yang ditawarkan oleh orang lain dengan positif. Memiliki kemampuan menyelesaikan konflik internal atau eksternal ini juga, jadi pasti tidak mungkin hubungan sosial tidak ada konflik. Konflik itu pasti ada, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Kalau dengan diri sendiri biasanya ingin begini, ingin begitu, tapi ternyata kenyataan berkata lain. Jadi istilahnya misalnya saya ingin ikut ekskul musik, tapi ternyata orang tua saya tidak mampu membelikan alat musik, itu konflik internal. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Bukan dengan kemudian menyalahkan orang tua yang tidak bisa tidak bisa menyediakan fasilitas, tapi mencari cara untuk bisa tetap bergabung, tapi misalnya dengan menggunakan alat musik sekolah, dengan hati-hati misalnya, atau misalnya bergantian dengan temannya. Kalau eksternal itu hubungannya adalah antar sesama teman atau dengan guru, dengan kepala sekolah, dan lain-lain. Orientasi BK pribadi dan sosial di sekolah dasar. Kepribadian itu sebenarnya akan berpengaruh terhadap akhlak, moral, budi pekerti, etika, dan estetika. Makanya harapannya ketika ada sesuatu yang kurang dalam diri siswa, maka bisa diperbaiki sehingga akhlak, moral, budi pekerti, etika, dan estetika mereka itu bisa membaik. Orientasinya dalam BK pribadi dan sosial yaitu mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti yang luhur sebagai modal bermasyarakat. Di sini ada kata-kata modal bermasyarakat. Betul, di sekolah itu adalah hanya semacam tempat untuk melakukan trial and error, jadi untuk belajar. Tapi kalau di masyarakat sudah terjun, itulah kehidupan yang sebenarnya. Makanya kalau bekalnya kurang, maka dia akan sulit untuk bisa bermasyarakat. Tapi kalau bekalnya sudah cukup di sekolah, maka ketika dia bermasyarakat itu, setidaknya dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dilakukan.
Aspek kepribadian siswa yang perlu dikembangkan, kepedulian dan empati, kerjasama, berani, komitmen dan keteguhan hati, adil, suka menolong, kejujuran dan integritas, humor, mandiri dan percaya diri, loyalitas, sabar, rasa bangga, banyak akal, sikap respek, tanggung jawab, dan toleransi. Semua aspek kepribadian ini harapannya dapat dikembangkan siswa melalui program BK Pribadi dan Sosial di sekolah dasar. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan dan permasalahan kepribadian siswa. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah pergaulan, lingkungan sekitar, dan pengasuhan. Latar belakang itu berarti dari keluarga. Pergaulan otomatis dengan teman-teman sebayanya. Lingkungan sekitar itu ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah, serta pengasuhan itu ya bagaimana orang tua mengasuh mereka sejak kecil. Itu pasti sangat mempengaruhi. Ada beberapa perkembangan moral anak menurut Kohlberg di sini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat yang pertama adalah moralitas prakonvensional usia 4-10 tahun. Konsep moral dibangun dengan cara anak menentukan keburukan berdasarkan tingkat hukuman akibat keburukan tersebut. Nah, jadi taunya bahwa sikap itu buruk adalah dari tingkat hukumannya. Semakin berat hukuman berarti semakin salah mereka. Tahapan yang pertama yaitu memerhatikan ketaatan hukuman. Perilaku baik dihubungkan dengan penghindaran diri dari hukuman. Jadi anak-anak usia sekian itu biasanya kalau berperilaku baik itu dimulai dari rasa ingin menghindari hukuman. Kemudian tahap 2-nya memperhatikan pemuasan kebutuhan. Perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan kebutuhan diri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi kalau dia berperilaku baik itu dia merasa bahwa kebutuhan dirinya itu sudah terpenuhi. Kebutuhan diri untuk misalnya kadang-kadang kita punya rasa kepuasan kan kalau sudah melakukan kebaikan seperti itu. Nah, ini sudah mulai dirasakan oleh siswa. Kemudian tingkat yang kedua yaitu moralitas konvensional usia 10-13 tahun. Konsep moral dibangun dengan cara anak dan remaja berperilaku sesuai aturan dan patokan normal agar memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan untuk menghindari hukuman. Jadi kalau yang tadi anak-anak usia 4-10 tahun itu masih melakukan kebaikan atau perbuatan baik untuk menghindari hukuman, tapi kalau yang usia ini sudah agar memperoleh persetujuan orang dewasa. Tahap yang ketiga, perbuatan baik dan buruk dinilai berdasarkan tujuan, diperlukan aturan dalam mengembangkan kesadaran. Jadi misalnya nih dia mengikuti aturan, maka dia akan dalam tanda kutip itu mendapat persetujuan dari orang sekitar. Oh ya, bagus kamu sudah mengikuti aturan, kemudian dipertahankan ya dan sebagainya. Itu berarti sebuah persetujuan dari orang-orang sekitar bahwa sikapnya itu memang benar seperti itu. Kemudian tahap 4, anak dan remaja punya sikap pasti terhadap wewenang dan aturan. Hukum harus ditaati oleh semua. Jadi memang sudah tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, mana yang melanggar aturan, mana yang melanggar hukum, dan mana yang tidak. Itu memang berlaku untuk semuanya. Makanya di usia-usia sekian itu memang kesadaran akan hukum dan aturan itu sudah harus ditegakkan agar semakin dewasa dia semakin memahami bahwa aturan itu untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Wujud aplikasi BK Pribadi dan Sosial di SD. Aspek perkembangan, landasan perilaku etis. Yang pertama ada kognitif atau pengenalan, siswa mengenal patokan baik buruk, benar salah dalam berperilaku. Kemudian untuk akomodasi atau afektif, siswa menghargai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tindakan atau psikomotorik, siswa mengikuti aturan yang berlaku di lingkungannya, karena ini hubungannya dengan perilaku etis. Kemudian yang kedua, untuk kematangan emosi. Nah, untuk kognitifnya, siswa mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain. Kemudian untuk afektifnya, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, psikomotorik, siswa mengekspresikan perasaannya secara wajar. Jadi tahu dulu perasaannya kita tuh ada apa sih, bahagia, sedih, kemudian senang, tidak senang, bangga, kecewa, dan sebagainya. Kemudian mulai memahami. Memahaminya adalah ketika sudah memahami, maka
biasanya itu akan cenderung tidak melakukan sesuatu yang akan menyakiti. Karena kita tahu bahwa kita akan tersakiti kalau melakukan itu, jadi kalau kita melakukan itu ke orang lain juga akan tersakiti. Nah, psikomotoriknya, mereka itu bisa mengekspresikan secara wajar. Jadi, bukan kemudian dengan berlebih-lebihan atau malah tidak diekspresikan sama sekali, seperti itu. Kemudian, landasan hidup religius. Nah, kalau kognitifnya itu mengenal bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari. Kalau misalnya dalam Islam itu ya, ada sholat, kemudian ada puasa, dan sebagainya, bentuk-bentuknya apa saja. Afektifnya itu mulai tertarik dengan kegiatan ibadah itu, dan psikomotoriknya itu melakukan seperti itu. Kemudian ada kesadaran dan tanggung jawab sosial. Kognitifnya, siswa mengenal hak dan kewajiban diri sendiri dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Tahu apa saja hak dan kewajibannya. Kemudian afektifnya itu memahami hak dan kewajibannya itu apa. Kalau sudah paham, sekali lagi itu tingkatannya lebih atas, karena biasanya kita akan ada motivasi untuk melakukan itu. Kemudian yang terakhir ada psikomotorik. Siswa berinteraksi dengan orang lain dalam suasana persahabatan atas dasar hak dan kewajiban. Karena sudah tahu hak dan kewajibannya apa, kemudian sudah paham orang lain juga punya hak dan kewajiban, maka dia bisa berinteraksi sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian ada kesadaran gender. Nah, kognitifnya siswa mengenali diri sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Pasti. Jadi yang perlu diingat adalah gender laki-laki dan perempuan itu ya memang bisa dibilang ya sudah digariskan seperti itu loh. Kita tidak bisa nawar juga untuk dilahirkan menjadi apa. Kemudian afektif itu bisa menerima dan menghargai diri sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Ketika kita sudah tahu bahwa kita adalah perempuan, kita adalah laki-laki, maka kita bisa menerima itu. Oh iya, saya laki-laki. Oh iya, saya perempuan. Dan psikomotoriknya adalah siswa berperilaku sesuai dengan peran laki-laki atau perempuan. Ketika sudah tahu kita laki-laki atau perempuan, kita sudah bisa menerima gender kita itu, maka kita berperilaku sesuai dengan gender tersebut. Kalau memang kita perempuan ya perilakunya seperti orang perempuan, tidak bisa juga kan kita perempuan misalnya kemudian ikut-ikutan yang laki-laki manjat-manjat, kalau telat ikut manjat-manjatan sekolah misalnya. Kemudian kalau yang laki-laki misalnya ikut-ikutan pakai rok, nah kan itu juga berarti menyalahi jenis kelamin yang sudah sudah kita miliki dan sudah kita sadari seperti itu. Ada pengembangan pribadi. Nah, kognitifnya siswa mengenali diri sendiri dalam lingkungan terdekatnya. Terdekatnya itu berarti ada lingkungan keluarga biasanya dan juga lingkungan sekolah. Kalau lingkungan masyarakat itu biasanya ya memang hanya tetangga-tetangga dekat. Kemudian ada afektif, siswa menerima keadaan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya. Jadi kita tidak terpisah dari lingkungan tersebut. Dan yang terakhir psikomotor itu menampilkan perilaku sesuai keberadaan dirinya dalam lingkungan. Kalau kita sudah tahu keberadaan kita di keluarga adalah sebagai anak, maka perilaku kita itu juga sesuai. Kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua, kita punya hak dan kewajiban seperti itu. Jadi aspek perkembangan ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kognitifnya, siswa mengenal norma-norma dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Afektifnya, siswa menghargai norma-norma tersebut. Kemudian psikomotoriknya adalah menjalin persahabatan berdasarkan norma yang dijunjung tinggi bersama. Nah, jadi norma itu banyak ya, ada kesopanan, kesusilaan, agama, hukum, dan lain-lain. Jadi kalau sudah tahu ada norma apa saja, kita sudah menghargai norma-norma tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan hubungan sosial berdasarkan norma-norma itu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu materinya. Nah, setelah ini kita bisa tanya jawab ya. Sampai jumpa. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.